Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syarif Hidayat SAG MSI selaku penguji dan Prof. Nurul selaku mentor dari Mas Eri Kunto yang saat ini akan memaparkan rancangan aktualisasi dan apa yang nanti akan dikerjakan saat aktualisasi selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, Mas Erik, monggo bisa dipaparkan dan ingat maksimal hanya 6 menit. Boleh diawali dengan doa. Dipersilakan, Mas Erik. Terima kasih Bu Katam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Katam, coach terbaik kami. Kemudian ada penguji Bapak Dr. Syarif Hidayat SAG MSI. Kemudian Pak Dr. Nurul Haq SAG MHUM. Ini mentor saya Bu, WD1 di Fadip. Di kesempatan ini saya akan memaparkan rencana terkait dengan aktualisasi latar saya dengan judul pengembangan website Prodi Magister Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk fokusnya terkait dengan inovasi artikel 3 bahasa dan juga podcast yang nanti didukung dengan AI. Tujuan utamanya untuk penguatan branding dan juga layanan publik. Nah, kalau boleh saya paparkan, visi dari MBSA, Magister Bahasa dan Sastra Arab itu memang targetnya tahun 2030 kita terkemuka di Asia Tenggara, sehingga kita harus mulai bersiap sejak sekarang terkait dengan program internalisasi. Ini beberapa misi dan juga tujuannya, kami sudah terakreditasi unggul, kami juga sedang menyiapkan terkait dengan akreditasi internasional, dan beberapa fakta lainnya di lain cerita itu ternyata dari data bagian akademik itu ya sekitar 7-8 tahun terakhir itu ya memang untuk mahasiswa S1 itu progres ya. Kalau kita lihat mahasiswa S1 ini memang selalu naik ya. Ada SKI, ada BSA, ada SI itu cenderungnya naik dalam 3 tahun terakhir. Tapi kebalikannya untuk mahasiswa baru magister ini kita punya dua, satu MBSA dan juga satu SPI itu kecenderungannya turun ya sama ini dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini menjadi concern dari fakultas dan juga tentunya dari universitas ya terkait dengan eksistensi prodi. Nah, yang kedua, sebenarnya 2 tahun terakhir ini juga Pak Rektor juga sudah mengiasi terkait dengan program internasionalisasi. Ada beberapa prodi yang juga sudah dirintis untuk program atau kelas internasionalisasi ini, tapi saya melihat belum banyak didukung oleh apa namanya program-program lain ya. Jadi masih terbatas pada Aku anak pembelajaran. IUP. Of course, kuliahnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Ya, Arab. jadi kita sudah punya program IUP untuk apa namanya program internasional di level S1. Nah, poin yang ketiga yang juga kami amati ya. Jadi sejak ada tren penurunan mahasiswa ini, Pak Dekan, Prof. Nurdin juga sudah menyiapkan ya terkait dengan program branding gitu ya. Termasuk juga kami di Fadip juga sudah menyiapkan ada program Publika Lab. Ini kita menginisiasi ada kegiatan kayak magang teman-teman dari mahasiswa untuk mendukung terkait dengan media sosial kami di Fadip dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain termasuk di apa seminar dan kegiatan akademik lain kita juga sudah menggandeng pihak ketiga ya misalnya seperti ini kegiatan Berkumpul di di Universitas Islam Negeri seminar atau UIN kemarin. Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada akademisi, pustakawan, hingga Ya. peneliti. Nah, tapi sayangnya fokusnya masih di medsos ya, masih di IG, masih di TikTok. Seringkali web ini tidak dilirik, makanya ini yang jadi isu yang saya angkat. Nah, dari isu-isu, dari hasil saya menggali informasi dari Kaprodi, dari Sekprodi, dari Langsung Tendik, ke itu aja, Mas Erik, ke ke langkah-langkahnya. langkah-langkahnya ya. Jadi Ini. fokus yang saya ambil terkait dengan branding Prodi ya, tapi melalui website karena yang medsos sudah dijalankan. Kemudian ini beberapa analisis isunya, kemudian dampaknya ya. Nah ini kalau boleh saya sampaikan, nanti tahapannya ada 5 tahapan. Saya lakukan perencanaan dulu, konsultasi dengan coach mentor, kemudian menggali isu, analisis kondisi website saat ini seperti apa. Nanti outputnya adalah dokumen analisis kebutuhan optimalisasi website.
Ini di minggu pertama ya. Kemudian di minggu pertama juga saya lanjutkan terkait dengan pengembangan strukturnya. Karena saya lihat strukturnya itu masih terlalu banyak ya. Dan tata letaknya, penempatannya juga perlu ditata ulang sehingga targetnya adalah koordinasi dengan stakeholder khususnya PT IPD dan juga menyusun sitemap yang baru. Nah, nanti harapannya websitenya bisa user friendly. Target ataupun outputnya adalah struktur dan sitemap dalam bentuk mind map. Kemudian berikutnya adalah pengembangan konten web. Jadi yang jadi andalan di sini adalah kita akan menyusun panduan publikasi sehingga nanti siapapun yang pegang web ini dia punya panduan yang jelas terkait dengan bagaimana mengelola konten di web MBSA. Kemudian kita juga akan kumpulkan data jurnal ilmiah karena di mahasiswa kami juga perlu publish sebagai syarat. Nanti data jurnal-jurnal yang tercakup di bahasa dan sastra Arab kita kumpulkan dalam bentuk dashboard seperti ini. Ini nanti tampilannya. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa yang ingin mencari jurnal Sinta berapa, Sinta 2 atau Sinta 3, dia punya datanya, kemudian bulan terbitnya bulan apa saja, edisinya berapa, ini link jurnalnya. Ini salah satu produk yang nanti akan saya buat. Kemudian selain itu juga nanti ada podcast. Nah, ini digunakan untuk menyebarluaskan dari hasil-hasil riset dosen dan mahasiswa ya dalam versi yang lebih populer, bahasa yang lebih mudah. Outputnya panduan publikasi, dashboard jurnal, kemudian podcast nanti diunggah di Spotify. Nanti diunggah di sini. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sada, Sastra Arab dalam Audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di-generate dengan AI, nanti saya yang kurasi dan melakukan pengejakan. Kemudian setelah itu juga nanti terkait dengan tahapan keempat, implementasi optimalisasi, nanti akan kita buat kalender publikasi, di tanggal ini publikasi apa, kontennya apa, dan seterusnya. Dan juga kita akan produksi konten itu dalam 3 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris, nanti kita akan uji coba. Dan juga di sesi terakhir, di bagian terakhir nanti ada pemantauan berkala, kemudian kita evaluasi ya, dengan analisis WAL 4.0. Nanti analisisnya seperti ini. Jadi selain kita melihat kunjungan, traffic kunjungannya, kita juga akan analisis dari sisi penggunaannya, dari kualitas informasinya, dari apa namanya kualitas layanan informasinya. Yang ini biasanya digunakan juga untuk menganalisis web-web baik pemerintah, prodi maupun web perusahaan swasta ya. Ini kemudian beberapa langkah antisipasi terkait dengan kendala juga sudah saya siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke. Saya kira itu cukup, Bu Katam. Terima Terima kasih. kasih luar biasa ini inovasinya Pak Prof. Nurul untuk bisa memberikan penguatan dari rancangan aktualisasi dari Mas Erik. Dipersilakan Bapak. Nah, terima kasih Bu Katamwati ya, sebagai moderator dan Bapak Dr. Haji Syarif Hidayat MSI sebagai tim penguji, juga Mas Erik Hugo Aribowo yang telah mempresentasikan paper terkait dengan pengembangan website ya di program studi Master BSA. Saya mengapresiasi karya beliau dan juga rancangan ini karena pertama berbasis kepada persoalan real ya di prodi MBSA itu. Kemudian juga yang kedua nanti ada tentunya juga ke arah pengembangan ya, kemudian juga bisa inovasi dan sebagainya ya untuk kemajuan prodi MBSA. Mungkin ada beberapa hal yang juga perlu dicermati ya. Pertama terkait dengan penggunaan metode. Di situ kan ada disebutkan 3 metode ya, Mas Erik. Mas Eri, Betul Oke. tidak? tanya dari Prof. Nurul, monggo Mas Eri. Ya. Untuk Ada 3 metode, metode yang digunakan. Ya. ya Pak Nurul. Nah, itu perlu penjelasan ya. Tidak hanya disebutkan langsung,
Kemudian ya ada narasi untuk menjelaskan masing-masing metode itu dan relevansinya dengan pengetahuan tadi. Panjang umur. Ya, jadi mengapa metode itu digunakan? Saya melihat di sini ya paling tidak ada sedikit narasinya untuk menjelaskan itu. Misalnya terkait metode Fishbone ya. Nah, Itu kan langsung aja apa namanya kerangka di situ dibuatkan ya cas begitu, tetapi tidak ada penjelasan apa metode itu dan bagaimana relevansinya dengan pengembangan. Kemudian juga mengapa sampai 3 metode itu gitu ya. Artinya sampai menggunakan 3 metode itu. Ada apa namanya metode APKL satu ya, kemudian metode USG ya. Kemudian yang ketiga tadi metode Fishbone. Nah, itu perlu narasi untuk menjelaskan dan bagaimana keterkaitan ketiga metode itu dan kaitannya atau hubungannya dengan pengembangan website di Prodi MBSA ya. Sehingga penggunaan metode itu betul-betul bisa ya bukan cuma aplikatif tetapi argumentatif ya dan relevan itu. Yang penting kan itu yang relevan. Kemudian juga yang kedua terkait dengan dampaknya ya. Jadi dampak itu juga bagusnya ada semacam apa namanya ini analisis ya dampak itu tidak hanya poin-poin saja. Artinya dampak yang disebutkan di sini itu apakah memang semuanya bakal menyentuh. Di sini ada 4 ya yang disebutkan terkait dengan dampak itu. Kemudian juga yang terakhir mungkin ya, itu kan di judulnya itu pengembangan kemudian inovasi ya. Tapi di beberapa ini yang saya baca terkait dengan mana tadi ya tujuan itu hanya jadi belum kelihatan inovasi-inovasi di dalam tujuan atau target. Saya kira perlu ditunjukkan aspek pengembangan dalam bentuk ya kreativitas kah, inovasi kah ya, yang itu bagian dari target dari aktualisasi ini ya. Saya kira itu penting itu apa namanya terkait dengan yang saya sebutkan terakhir itu. Jadi apa namanya antara judul yang sudah dibuat di sini ya dengan tujuan yang dilakukan itu tampaknya masih belum ke arah ya inovasinya itu. Jadi kalau judulnya kan ada judul judul kecilnya itu ya lihat di situ ada arah inovasinya itu bagus sekali ya. Tetapi bagaimana itu juga menjadi apa namanya, tujuan yang jelas dan juga targetnya yang jelas ya, tidak hanya meningkatkan saja atau memperbaiki saja ya. Kalau kan artinya arah pengembangannya tidak terlalu optimal begitu. Saya kira 3 poin itu dari saya. Untuk masukan yang lainnya sudah oke, sudah bagus dan juga diberikan apa namanya beberapa ini ya arsiran, kemudian juga cas ya, kemudian bagan yang menunjukkan bahwa memang saudara Erik ini membuat paper aktualisasi ini dengan sungguh. Saya kira itu Bu Moderator dari saya. Siap, terima kasih Prof. Nurul. Luar Ya, biasa ini penguatannya perlu diperhatikan ini Mas Erik ya. Monggo Pak Syarif untuk juga bisa memberikan masukan-masukan untuk Mas Erik dipersilakan. Pak masih di mute.
mikrofonnya masih ditutup. Iya, oke. Terima kasih Mas Erik dan Pak Nurul. Terima kasih banyak ini masukannya sudah cukup luar biasa itu ya. Memang kalau kalau tidak salah tadi kita melihat di latar belakangnya itu kan karena memang semakin menurun gitu kan minat gitu kan minat masyarakat untuk di pasca gitu ya. Bahasa Arab kan begitu. Ya, memang eh kalau kalau apa ya? Mungkin maksudnya Mas Erik ini biar nanti ketika websitenya itu ini kan memang pengembangan ya. Jadi memang kan sudah ada kan gitu. Hanya Ya, inovasinya pengembangan dari yang sudah ada biar bisa lebih apa sih ya? eh Mungkin konten-konten yang di website ini kalau tadi saya lihat paparannya kan bisa bisa kemudian juga apa namanya tersampaikan ke masyarakat kan begitu. Kalau website memang mungkin agak-agak susah ya masyarakat untuk sampai ke akses ke sana gitu kan. Tetapi kalau kemudian websitenya sudah sampai ngelink misalnya dengan apa tadi ada Spotify. podcast di ya Spotify gitu kan. Kemudian lain mungkin bisa jadi. Cuma memang saya juga masih agak ragu sih itu serang aja. Apakah kemudian itu bisa menjawab problem yang Anda sampaikan. Ya nanti kita tunggulah. Coba 7 minggu nanti seperti apa gitu. Dan saya kira bagus sih tadi yang Pak Prof Nurul sampaikan. Dan nanti juga sudah saya catat juga. Nanti kita lihat di 7 minggu kemudian. Mungkin itu aja, Bu Katam. Oke, Terima terima kasih. kasih Oke, Pak terima kasih Syarif. Pak Terima Dr. kasih Syarif, Pak Dr. Nurul, dan Bu Katam. Prof Nurul. Terima kasih. Ya. Untuk masukannya semoga bisa terrealisasi Mas ya Mas Erik selama 7 minggu. Amin. Tapi perlu saya ingatkan Mas, setiap kegiatan didokumentasikan. Jadi nanti hasil-hasilnya akan terlihat before afternya. Apa sih nanti hasil akhir yang bisa ditunjukkan begitu. Karena kita ketemu lagi dengan Pak Syarif loh nanti. Ya Pak, sudah dicatat ya Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kami mohon Oke, maaf dari kami Pendidikan Agama Semarang apabila ada layanan yang kurang berkenan ya Prof. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh live ya. Ya, sakit Iya Pak Prof. Nurul. Boleh Oke, boleh oke. Prof. Matur Makasih suwun matur nuwun semuanya. Prof. Ye, Terima kasih. ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.